Nice guys, akhirnya kita dapat satu. Nice. Jatuh, nice. Hui. Ada nggak? Bu. Ini. Suara apa barusan? Itu yang ini enggak? Hah? Enggak ada aku. Enggak. Kan jatuh itu, Cuk. Jatuh kena saya. Di mana itu? Ini perbatasan negara nih, Cuk. Sebelah ini Malaysia ini. Gak ada kuburan sini. Kuburan. Mana kuburan? Guys, kita menemukan kuburan, teman-teman. Lalu Nampakkan sendal deh. Tembak mau ngapa ditembakin, Cuk? Iya. loh, orang udah kebuang batu. Oh, bodoh kali. Jangan nangis. Mas Doni. Kok nangis lagi? Betul lah. Ah, ini oh. Kamera. Kena. Bu. Wah, strike 3, guys. Bentangkan, Bang. Akhirnya kita dapat. Oke guys, jadi kita kali ini tuh bakal berburu ini guys ya. Berburu kalong di malam hari ini. Kecenter. Karena dia tuh sangat bikin hama ke durian warga. Kita dibayar 6 juta semalam untuk berburu kalong ini, teman-teman ya. Ikuti saja keseruan kita malam hari ini tuh. Semoga kita tidak dapat pocong ya guys ya. Let's go. Jangan ditiru adik-adik, ini cuman untuk orang-orang yang sudah profesional. 1, 2, 3. Geser tuh. Pergi yuk. Terbang. Mana terbangnya? Senternya mana, Cok? Nggak mau senter ke situ. Ya senter sama Bang. Senterin nggak bisa didenggain ke bawah gitu, Den? Kita gagal, guys. Satu kabur. Habis ini kalau kena kita bakal ngerendang ya, guys. Kita makan rendang. Tenang, biar aku bidik yang Mbak Onda tuh. Kita di sini ada 2 sniper dan 3 raser, teman-teman. Senter. Mana cepiting anak nih loh. Anjing dia itu. Nggak jelas deh ini. Nah, buat kalian yang nggak tahu kalong itu apa, sebenarnya kalong itu adalah kekelawar tapi yang berukuran besar. Sayapnya itu bisa sampai 1,5 meter. Berhubung di kampung kami pohon durian lagi masa berbunga, jadi kalong itu suka banget bertengger di pohon durian di malam hari. Makanya kami di sini berburu di setiap pohon-pohon durian warga. Belum mendapatkan gambaran yang pas, guys. Kita tetap mencari sampai ketemu, Esa. Ini sebenarnya telat. Lagi enak-enak ngobrol, tiba-tiba salah satu dari teman kami mengatakan kalau dia melihat kobra yang sedang bertengger. Kobra anjir, kekelawar, Cok. Cukup disayangkan aroma tubuh salah satu teman kami yang berbau bawang tercium oleh kalong dan dia langsung kabur. Ini orang tadi mana, Bu? Wuih. Guys, kita ketinggalan teman, guys. Nggak ada senternya sama orang tuh. Den. Awas ada rumah tua, guys. Kita ketinggalan teman. Oh, itu dia. Let's go. Kesabaran kami dan tim pun mulai teruji di sini. Karena kalong bajigol ini, kalau nggak dicari, berkeliaran setiap hari di atas rumah lewat-lewat terbang-terbang. Bajingan yang kalau misalkan dicari mau nembak gini, satu pun nggak keluar. Sabar. Nah, fun fact-nya teman-teman, meskipun kalong sering disebut hewan hama, pada dasarnya hewan ini sebenarnya berperan penting dalam penyebaran biji di ekosistem. Sama seperti kalian yang menyebarkan benih di dinding. Sejauh ini kita belum menemukan pergerakan adik-adik. Guys, ini rumah udah dari masa konflik. Tinggal kosong lagi masa SD ku dulu, ini udah kosong, guys. Rumah ini. Lihat kondisi rumahnya. Lihat. Ada beberapa orang di sini bikin anak tapi nggak jadi, guys. Setelah 13 jam menyusuri hutan, kami pun tidak menemukan hasil sama sekali. Tapi kesabaran kami ternyata membuahkan anunya. Guys, kita dapat satu, guys. Nice. Jatuh, nice. Hui. Ada nggak?
Bu. Ini. Nice. Bu, Center, jangan sentuhan itu. Center mah. Udah ke center deh. Pecah. Pas kepala. Blur-blurnya guys. Nice, kita dapat satu, guys. Sok dapat satu. Woi. Ini ya ini. Waduh. Wow. Bu, kameramen. Sini. Nice, guys. Akhirnya kita dapat satu. Jangan nangis, nak. Jangan nangis. Mas Doni. Oh, ini rusak durian. Oh, mak, dia sekelatur maut, teman-teman. Gak dapat goni ya? Itu ada tukang pegang. Siapa? Ika. Hah? Akhirnya kita mendapatkan satu target, respect. Dede Inun bang, senggol tadi. Nah, Dede Inun bisa dapat kayak gini. Di tempat Dede Inun nggak ada kayak ini, guys. Di tempat lot Dede Inun nggak ada kayak gini, guys. Cuman ada di sini. Let's go. Kita berjalan lagi. Akhirnya kita dapat juga, guys. Setelah mutar-mutar. Harusnya kita bak goni ya. Disinilah momen dimana membuat bulu anuku merinding. Pohon jambu yang sebelumnya padahal kami lewati tidak ada buahnya sama sekali, tapi begitu kami balik tiba-tiba pohon jambu ini berubah, berbuah banyak. Aku dan teman-teman mencoba memastikan makan buahnya dan benar-benar buahnya asli. Kami mencoba memakan buah tersebut dan lihatlah, setelah kami memakan, apa yang terjadi? Kami pun menyesal. Apa itu? Ini. Suara apa barusan? Itu yang ini enggak? Hah? Enggak ada aku. Suara kayak itu apa? Kayak mana nih bang? Ketembak. Tanpa berlama-lama lagi, kami langsung bergerak dan menjauhi lokasi tersebut. Padahal di situ pada saat kejadian kami dan teman-teman juga mengecek dari rumah ke rumah dan melihat apakah suara tersebut berasal dari dalam rumah, dan ternyata setelah dikonfirmasi suara itu berasal dari rumah Dodi yang baru putus dari pacarnya. Tak lama dari kejadian itu pun kami akhirnya menemukan kembali kalong yang sedang bertengger di pohon durian warga. Mana, Cok? Itu ya Allah. Oh iya. Kaos kabel. Bang, gas bang. Belum dikokang pun. Belum diisi pun. Mana? 1, 2, 3. Lagi tambah. Enggak jatuh tuh sayapnya. Jatuh apa terbang tadi? Jatuh. Enggak. Kan jatuh itu, Cuk. Jatuh kena senggol. Di mana itu? Let's go. Jatuh di seng, gimana ngambilnya ya? Ini enggak. Itu apa? Kucing, woi. Oh, itu kucing. Sialnya kalong yang sudah berhasil tertembak malah kabur. Tapi gue dan teman-teman tetap berupaya untuk mencari keberadaan kalongnya sampai ketemu dan ngorder aplikasi hijau. Dan gak lama kemudian rezeki kami pun telah tiba. Ternyata kalong yang kita cari ada di sebelah kami. Itu? Ini. Ya Allah. Alhamdulillah dapat lagi, guys. Wah. Strike 2. Kita dapat strike 2, guys. Respect. Maniak. Double kill. Ternyata kedatangan kami yang beramai-ramai ini mengganggu warga, dan salah satu warga ada yang terbangun gara-gara kedatangan kami. Sarungnya mana? Itu cicit ini tadi. Sarung gitu lah. Kok bisa di sebelah kita jatuhnya? Ya memang di Oh, di atap pinggir, itu. Kadang jalan ya. Kita dapat 2. Kenyang malam ini. Apa orang nih? Lokasi ini di perbukitan Sawang, teman. Bu, ini ada jeruk, Bu. Rezeki anak soleh pun tiba. Nggak tahu kenapa tiba-tiba kami menemukan ada 3 buah jeruk yang berbuah di batang kopi. Sepertinya ini tidak lazim, tapi mungkin ini ulah makhluk halus. Buma. Nih, oh nih. Jeruk. Alhamdulillah. Bagi kita. Nikah. Mbah Hamid, Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana nih? Ada perbatasan nih bang. Ini perbatasan negara nih, Cok. Sebelah ini Iya. Malaysia ini. Anjir nih, sebelah Malaysia nih, Cok. Kita udah dekat perbatasan adik-adik. Jadi sebelah itu adalah Malaysia, ini Indonesia, teman-teman ya.
Perbatasannya deket banget emang guys. Jalan kereta api. Kita masuki Thailand guys. Nah ini bekas jalan kereta api zaman Belanda teman-teman. Nah jadi dulu zaman Belanda mereka ngambil batu bara dari rel ini teman-teman. Banyak peninggalan Belanda sini guys. Nggak ada Termasuk benda garis-garis sini. Belanda banyak juga guys. Gak ada kuburan sini. Kuburan. Mana kuburan? Ini bang, sebelah nih. Salah satu teman kami tidak sengaja menginjak sebuah kuburan tua yang sudah tertinggal di dalam kebun. Setelah kami cek dan kami pastikan itu kuburan apa, ternyata itu adalah kuburan kucing. Nah, kemana? Awas, awas, awas. Ada isinya tuh. Ada isinya. Guys, kita menemukan kuburan teman-teman. Ini batu nisannya nih. Baca. Alokasi desa. Oh bukan guys, ini dana desa teman-teman. Perjalanan kami pun berlanjut dan sekarang kami memasuki kebun ke-17 milik warga. Dan di sini kabarnya banyak sekali kalong yang bertengger di pohon durian setiap malamnya dan kami langsung mengecek. Den. Itu. Allah. Udah, center muda. Lanjut. Tembak aja dari sini, tembak. Buktinya terbang. Ya, Marlin. Kita udah memasuki kebun ke-17 adik-adik. Di kebun 17 ini tawarannya tinggi guys. Anjir, apa itu? Anjir. Apa itu? Cok? Bangsat. Anjing anak ini nggak nampak, ukir goyang sendiri, cok. Ngentit. Tawarannya kalau kena 1 ekor 6 juta teman-teman ya. Karena kan di kebun ini sultan-sultan semua adik-adik. Durian woi. Iya ada yang mateng ya. Masa iya masa bang? Ini nih. Nggak bau. Naik dah. Lagi-lagi rezeki anak soleh. Kami menemukan durian Thailand asli yang bibitnya langsung dibawa dari Singapura kemarin oleh warga dan sekarang udah berbuah. Mumpung orangnya tertidur, ini waktunya kami beraksi. Orangnya ada ini loh, Bu, yang syuting, Bu. Karena kami sudah pada sakne dengan duriannya, langsung saja player FF ini menaiki batang duriannya. Kayak mau mukbang di atas pohon. Nice. Baunya udah terasa. Mati kita mencret sama makannya nih guys. Kak, bang. Ajak terus. Ih, manis sekali, Cok. Masa ya bang? Manis. Yuk, ngeri kaya anak ini megang misalnya woi. Ini kepotong setengah dulu. Ini John. Oh nggak habis nih bang. Kolak mantap ini. Jangan kimak, itu potong semua nih, Longor. Durian Thailand sangat menjadi primadona entah di kota mana, aku pun nggak tahu. Tapi yang jelas durian ini sangat mahal, 1 kilonya bisa dihargai 750.000, bahkan sampai 5 juta. Beserta orangnya. Kuku nakal tasio. Komen deh. Gimana rasanya hidup di kampung bang? Nikmat. Nikmat banget. Semua dari sini. Jual nih bisa dapat duit 5 juta nih. 5 juta sama orangnya. Ya. Ini bukan angka nih bang. Jadi Nongki. jerawat. Anjing. Terlalu nampakkan sendal deh. Kok nenek. Rumah nih yang beliin. Tembak bapak udah tinjak ya. Usah kamera gitu. Ini dah. Ini. Mamak siapa dipakai tadi? Kebun siapa? Bapak. Tiba-tiba tatapanku pun dibuat kosong dengan objek yang tepat ada di depan mataku. Aku tidak berani menegur temanku, aku sebaiknya diam saja karena temanku menghisap rokok ilegal. Bibir hitam, hisap itu. Guys, jadi kita memutuskan dapat 2 ekor aja. Karena waktu udah semakin malam, kita bakal eksekusi rendang kalong 2 ekor malam ini, teman-teman. Nah, tuh. Kurir. Tampan kita di sini bang. Tampan kali dah ya. Oh, kayaknya bisa kita jual deh nih. Dia kok di kota laku kali nih. Kah? Pak bucitnya tuh.
Dengan kondisi yang sangat lelah, kami bersama mencoba saling menghibur satu sama lain agar tidak terjadinya kesurupan massal di kebun. Dan setibanya kami lagi bercanda, lagi ngiseng-ngiseng, dan kami menemukan salah satu ekor lagi sedang bertengger di Joni. Naik dah. Kena tuh. Oke guys, kali ini 6. Terbang kawannya. Senter yang tadi. Alah, mati bang. Naik dah. Senggrek aja apa naik? Ada senggrek. Oh, Itu lengket nanda. kali itu bang deh. Hah? Nggak mau jatuh tuh. Apa ya? Gak bisa. Lengket tuh aja. Lengket tuh ya. Tembak mau ngapa ditembakin, Cok? Iya. Loh, orang udah kebuang batu. Oh, bodoh kali. Jangan nangis. Mas Doni. Kok nangis lagi? Mana? Secara tidak sengaja tiba-tiba teman saya menemukan salah satu hewan purba, yaitu bukan rijalmuk, maksudnya pukang. Mata kuning tadi mana? Betul lah. Ah ini oh, ini bukan woi. Jangan biar. Jangan. Itu hewan langka, Cuk. Jangan ditembak, Jangan, Cuk. biarin. Alah kontol ini dibilang kok. jangan kok. Murengkel kali. Itu orangnya tuh. Dibilang jangan kok. Tanda matanya kuning. Ya jangan. Hewan langka tuh. Kuning. Biar aja. Yang nyangkut tadi, Indah. Dibilangin kok. Dan kami prepare persiapan mau balap liar dan kami mau Oh my god. Kena. Di tangan bang. Kamera. Kena. Bu. Kena. Oh, nice. Strike lagi kita. Wah, strike 3, guys. Bentangkan bang. Akhirnya kita dapat 3 ekor malam ini, guys. Udah cukup kayaknya ya. Udah aman. Kita gas terus. Oke. Let's go, guys. Kita eksekusi. Ika. Kurir. Kurir mah. Senter mujah kimaknya siapa sini? Karena berhubung kami dan tim sangat kekenyangan, jadi kami pun tidak sabar lagi untuk memproses dan mengolah kalong ini menjadi rendang kalong yang sangat nikmat. Ika dari mana, Kah? Kurir. Oh. Mukanya bu. Ganteng kali ya bang itu kan. Sekedar info untuk kalian teman-teman, sebenarnya daging kalong ini memiliki bau yang sangat tidak sedap. Tapi jika kalian memasaknya atau mengolahnya dengan cara yang tepat, aroma tidak sedap itu akan hilang. Makanya di sini kami memberikan daging itu kepada ahlinya, chef yang sudah lama bekerja sebagai direktur utama di kafe yang ada di kampung kami. Dia langsung mengerjakan masakan ini karena masakan ini tuh harus dikerjakan dengan orang yang profesional agar citra rasanya itu bisa keluar secara alami dan bahenol. Ada Bang Kim. Oh gitu so. Keluar deh. Kalau orang Aceh masak bumbunya harus lebat. Anu ngusir tawon tuh, ojek madu. Ya beginilah kami kalau di kampung, guys. Kegiatan yang kami lakuin itu adalah yang mungkin tidak lumrah kalian lihat di kota. Tapi beginilah kami dengan teman-teman kami di desa. Kami tumbuh besar bersama di desa. Kami bermain bersama. Mereka adalah teman-teman gua sedari dulu gua kecil hingga sampai sekarang. Tidak perlu tempat yang mewah, tidak perlu duduk di kafe yang mahal. Begini saja kami sudah lebih dari bahagia. Cukup duduk santai bersama teman, adanya satu bungkus rokok ilegal. Wow, kami akan berbicara hingga pagi. Ini dia dagingnya. Dah terus. Inilah daging kalong, guys. Daging kalong itu sangat alot, guys, sangat keras. Jadi sebelum kami memasak ini, proses pertama yang kami lakukan adalah merebus daging itu hingga airnya habis, dan kami mengulangi 2 kali seperti itu sampai hingga dagingnya lembut. Apa nih?
Asing. Sok-sok nggak makan kalong. Dulu usus terbuka gara-gara kalong. Dan waktu yang paling kami tunggu adalah daging itu selesai dan matang. Wow, gua baru tahu ternyata daging kalong itu kalau pas ngolahnya itu sangat nikmat. Lah koreng banyak ngarahin kemarin lagi korengan. Sini Indra. Yuk sini yuk. Nah ini udah matang nih. Yuk. Enggak apa-apa bukan nasi. Anjing kan. Plastik tuh buang. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam ini. Ayam itu pernah ada loh, Pik. Kambing. Itu kan. Kalau masaknya pas nggak bau deh. Ini ayamnya, woi. Bukan. Ini jah. Dagingnya hitam. Panas yuk. Bebek. Gimana reviewnya bang? Mantep dagingnya ya, kayak ayam kampung ah. Nilai Bebek, 1 sampai dari 10 sampai berapa? Oh kayak bebek, Bebek air. kayak bebek. Iya, Bang tuang nasi. Iya kayak bebek. Tadi enggak nasi Come on, lamaan. baby. Kasih nilai berapa? Kasih nilai. Hah? 9 lah. 9 ya? Sama makan nasi bodon. Jam banyak makan nasi bodon. Lapangan. Nyoy. Ambil loh. Kadang ada yang mau adopsi anak besar ini ada. Mana? Ini Apa nih? adopsi bang. Kuahnya kok sini ya. Ini masak ada jago nih bang. Jago. Udah bisa anu nikah. Besok rewang, Mas. Bisa nambah.